Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Inspirasi Ramadan bersama saya Akbar Satrio. Kali ini Masjid Agung Al-Azhar masih berkolaborasi dengan Indonesia Islamic Youth Economic Forum atau ISYEF. Dan pada kesempatan episode ini di Inspirasi Ramadan saya bersama salah seorang ustadz muda, influencer, entrepreneur, dan kayaknya sekarang jadi idola banyak generasi milenial. Assalamualaikum Ustadz Taki Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana sehat ya? Alhamdulillah Ustadz sehat selalu walaupun Ramadan kita agak berbeda Ustadz ya suasananya betul, ya. Betul. Gimana nih menurut Ustadz Ramadan kita nih agak berbeda, bukan agak berbeda tapi berbeda sekali ya. Betul. Gimana Ustadz? Jadi memang kalau selama ini kita melewati Ramadan dengan kebersamaan, kemudian taraweh selalu berjamaah di masjid, ya kan, dan memang kondisi pandemi seperti ini pertama kali yang kita rasakan. Betul. Bahkan mungkin cucu kita nggak bakal merasakan ini. Iya. Ya kan? Betul Ustaz. Artinya di setiap perbedaan yang kita rasakan sekarang ini pasti ada hikmah yang bakal kita dapetin gitu loh. Pasti. Memang di sisi lain kita bakal sedih karena kita nggak seperti biasanya melewati hal-hal yang indah seperti dulu gitu tahunnya. Tapi kita harus ngambil juga dari segi positifnya. Apa segi positifnya? Salah satunya, ya kita lebih banyak quality time bersama keluarga. Kemudian di dalam lingkup keluarga tadi yang tadinya mungkin nggak pernah anak jadi imam, dia belajar jadi imam di situ. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ada giliran jadwal yang insya Allah masing-masing terbentuk apa ya jiwa-jiwa untuk menjadi imam lah ya, artinya belajar dari situ. Ada hikmah di balik setiap musibah ya Ustadz ya. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Ustadz, sebenarnya banyak sekali pertanyaan nih. Ustadz itu kan mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Al-Azhar ya di Mesir. Ini boleh nggak sih Ustadz cerita gimana ceritanya Ustadz Taki ini bisa sampai bisa menempuh pendidikan di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ini beasiswa atau gimana, Ustaz? Jadi untuk di Al-Azhar sendiri, alhamdulillah saya dikasih beasiswa, tapi beasiswa secara personal, bukan dari kampusnya ketika itu. Baik. Sebetulnya saya bisa masuk jalur ke beasiswa ke pemerintah ketika itu. Cuman karena ada tawaran yang memang beliau menawarkan saya lebih dari itu, akhirnya saya mengambil jalur personal tersebut. Jadi ada seseorang hamba Allah yang membiayai saya ketika itu. Masya gitu. Allah. Terus Ustadz langsung tertarik ketika itu. Tetap harus mengikuti tes atau bagaimana Ustadz? Jadi ini menarik sebenarnya ceritanya. Itu yang pengen kita dengar nih. Iya. Jadi dahulu itu saya dari SMA kelas 1 itu saya pengen banget kuliah di Madinah Islamic University di Saudi Arabia ketika itu. Nah, impian saya memang kuliah di sana, fokus di sana, nggak ada tujuan-tujuan lain. Bahkan Al-Azhar sendiri pun saya nggak pernah terbesit pengen kuliah di sana. Nggak masuk list ceritanya nih. Nggak masuk list, karena memang fokus pengen kuliah di sana sebetulnya. Singkat cerita, kelas 2 SMA naik, kelas 3 SMA naik, dan ketika itu saya lulus pengen langsung kuliah. Tapi ternyata ada perintah langsung memang dari guru saya dan setiap santri-santri yang lulus dari pesantren itu diwajibin untuk ngabdi gitu. Ya, karena kan saya alumni dari Quran. Dan kebetulan guru saya memang Ustadz Isu Mansur ketika itu. Nah, saya bilang ke beliau, Ustadz, saya pengen kuliah langsung. Ternyata memang tidak dibolehkan dan harus ngabdi dulu, ngajar. Disebarin nih alumni yang lulus ketika tahun itu. Ada yang ke Cirebon, ada yang ke Sumatera, ada yang ke daerah Jawa, nyebar semua. Ustadz Taki kemana nih? Kebetulan saya ketika itu ngabdi di daerah Indramayu. Jadi ada pesantren cabang yang memang di pesantren tersebut memang belum matang program tahfidz Qur'annya ketika itu. Nah, saya ditugasin untuk menjadi kepala tahfidz. Saya membentuk program bagaimana santri-santri sana bisa mulai menghafal Quran dan mengajar bahasa Arab juga ketika kita di sana. Singkat cerita setahun saya di sana, barulah impian saya tadi saya kembalikan, saya tekatin lagi, saya bulatin lagi kuat-kuat. Saya pengen kuliah di Madinah.
Dengan Oke. izin Allah, saya tuh tes ke Madinah tuh 3 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi pas kelas 3 SMA, qadarullah ketika itu ada yang memberangkatkan saya umroh. Oke. Jadi dulu di pesantren itu saya sering dipanggil-panggil untuk ngaji. Nah, jadi kebetulan ada jamaahnya Ustadz Yusuf Mansur, Ya. guru saya ketika itu yang memang lagi mau berangkat umroh nih ceritanya. Oke. Saya ngaji ketika itu. Dan kebiasaan saya kalau ngaji di depan jamaah itu memang saya beda dari yang lain. Kalau orang lain mungkin dengan mujawad, murotal. Tapi kalau saya dengan menirukan suara-suara imam dari Masjidil Haram. Masya Allah. Karena memang dari kecil saya suka sekali menirukan suara-suara imam tersebut. Oke. Nah, dengan izin Allah, saya bacalah 10 suara imam. Alhamdulillah jamaah-jamaah ketika itu merasa mungkin karena pengen berangkat umroh jadi udah terbayang ketika itu. Selesai dari situ ternyata ada salah satu ibu-ibu yang menghampiri saya. Nak, kamu pengen berangkat umroh nggak? Siapa yang nggak pengen ketika Iya. itu? Saya langsung kaget. Beliau bilang seperti ini, udah kamu siapin berkas-berkasnya, nanti ibu berangkatin kamu umroh ya. Oke. Kaget saya ketika itu. Masya Allah. Yang saya bayangkan bukan umrohnya. Ya. Tahu nggak apa? Kuliah di sana ketika itu. Oke. Udah terbayang itu Udah ya. terbayang nih, ini udah umroh, artinya saya tes tinggal sebentar lagi nih, tes bisa langsung di sana. Ya, sekalian nih ya. Sekalian. Nah. Dengan izin Allah saya kabarin umi saya, nih abang keterima, diberangkatin nih umroh sama salah seorang jamaah. Sedih, bahagia, haru bahagia lah. Berangkat saya ke sana, saya ngomong ke guru saya, Ustadz Yusuf, Ustadz, saya mau tes ke Madinah, kira-kira bisa nggak? Akhirnya kata beliau, coba antum ketemu sama Syekh Ibrahim. Ketemu nih ceritanya, dites langsung. Jadi kebetulan, memang alhamdulillah saya diberikan kemudahan ketika itu. Oke. Jadi saya tesnya, kalau orang-orang lain tesnya mungkin harus kayak formal, mengikuti sesuai dengan prosedur yang diarahin sama kampus tersebut. Tes di Darun Najah biasanya. Oke. Ya kan ada namanya muqabalah. Nah, alhamdulillah saya nggak perlu lewat jalur seperti itu ketika itu. Oke. Saya cuma disuruh ketemu sama Syekh ini. Nanti dites hafalan Qur'annya, kemudian dites juga segala macam tentang akidah, fikih, hadis dan lain-lain semuanya. Alhamdulillah ketika itu Syekhnya bilang, tahun depan kamu keterima katanya, seperti itu. Masya Allah. Saya bahagia. Ternyata tahun depan saya tunggu nggak ada informasinya. Jadi itu nggak ada informasi sama sekali. Ada pengumuman tapi nama saya nggak ada. Oh, oke. Saya bilang ini kayaknya lupa Syekhnya, saya bilang. Akhirnya ketika itu saya bilang, Ustadz ini gimana Ustadz? Nama saya nggak ada Ustadz. Padahal beliau kemarin ngejanjiin saya ceritanya. Kata beliau, Ustadz Yusuf, sabar aja. Madinah tuh memang kayak gitu. Harus nunggu sabar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke. Lama bener Ustadz. Wah. Ya memang seperti itu. Karena memang Madinah itu diincar banyak orang. Ya. Singkat cerita 2 tahun nggak datang juga. Tapi di tahun kedua saya tes lagi. Sampai 3 kali ketika itu saya tes. Jadi syekhnya datang ke pesantren, dia saya dites. Tahun ketiganya nggak ada pengumuman juga. Oke. Akhirnya singkat cerita ketika itu saya kebetulan memang lagi ada program syuting Tag Muratal Quran sama Amar TV Oke. di Bali ketika itu. Oke. Ini ceritanya lucu nih sebetulnya. Jadi ketika saya lagi tag Muratal Quran di sana di Bali, Ya. beliau seorang dermawan yang membiayai saya ini, memberangkatkan saya ke Mesir ini. Ketika itu nelpon saya, Taki kamu lagi di mana? Lagi di Bali Pak. Kamu bisa nggak pulang bentar nih ke Tangerang? Loh, kenapa Pak? Ini istri saya ngidam suara kamu buat jadi imam. Hah? Dia lagi di Bali nih. Lagi di Bali nih. Oke. Lagi di Bali Terus? ceritanya. Akhirnya, Pak, saya lagi di Bali nih Pak. Udah gampang, tiket nanti saya beliin PP. Masya Allah. Yang penting kamu nanti imam sholat maghrib sama isya aja di rumah. Habis imam pulang lagi nggak apa-apa. Oke. Waduh, gimana nih saya bilang udah kayak gini. Akhirnya saya ngomong lah ke Mas Riki. Mas Riki ini produsernya. Mas, saya izin nih Mas ya pulang sebentar. Sehari ini aja. Malam pulang lagi saya bilang. Oke. Ya udah, diizinin. Berangkatlah saya. Imam di sana. Qadarullah lagi diajak makan malam, tiba-tiba beliau nanya, "Gimana Ki, Madinah, udah keterima belum?" "Belum, Pak." "Udah berapa tahun kamu nunggu?" "Udah jalan 3 tahun nih." "Udah, jangan nunggu-nunggu yang nggak pasti aja. Tunggu yang pasti aja. Kamu tes sekarang nanti ke Al-Azhar. Nanti bulan depan ada tes ke sana." Masya Allah. "Pak, tapi saya nggak punya uang Pak buat ke sana. Saya nggak punya pekerjaan ketika itu. Karena memang saya jujur,
di waktu-waktu itu saya lulus SMA, ya saya ngabdi setahun 2 tahun tuh saya nggak punya pekerjaan tetap lah ibaratnya. Jadi saya mikir nih bakal punya biaya yang lebih besar, beli tiketnya, pendaftaran segala macamnya, ya kan buat persiapan segala macamnya. Gimana Pak? Udah kamu nggak usah mikirin itu. Saya yang biayain kamu dari S1 sampai S3 di sana insya Allah. Masya Allah. Saya kaget ketika itu. Wah. Apa ini ternyata gantiannya dari Madinah nih? Nunggu 3 tahun ya? 3 tahun nggak dikasih Al Azhar datang dengan tawaran yang lebih dahsyat nih ceritanya. Singkat cerita saya terima. Siapa? Tes saya ke sana. Tahun itu keterima. Masya Allah. Ki, kamu keterima nih. Lihat nih berkah Quran. Kamu bayangin berapa ribu orang di sana yang ngetes dia ahli nahwu sorof nggak keterima. Kamu ya Al-Qur'annya yang membawa keberkahan buat kamu. Kamu keterima sekarang. Masya Allah. Berangkatlah saya ke Al Azhar. Setahun saya di sana, tiba-tiba ditelepon sama teman saya yang di Madinah. Waalaikum, Ki, ada kabar baik nih. Bangun tidur nih ceritanya. Nah, kenapa? Ini Ki, aku terima ente di Madinah nih. Masya Allah. Hah? Serius? Masih setengah sadar nih. Ente jangan main-main nih. Serius Ki, buka sekarang websitenya. Ane buka ketika itu ternyata bener. Nama Ane paling terpampang paling atas, Ahmad Taqiyuddin Malik. Beritanya new keterima. Aduh, ini gimana? Ini udah jalan setahun kuliah di. Udah jalan setahun ceritanya. Al Azhar ya. Waduh, ini pilihan berat banget nih. Sampai teman saya itu bilang kayak gini, Ki, ini penerimaan ente di Madinah ini bukan hanya rezeki nomplok, ini nggak bisa terhitung harganya ini. Karena di Madinah itu memang beasiswanya full banget. Tiket pulang pergi setiap tahun. Kemudian ada mukafaah atau namanya setiap bulan bakal dikasih sama kampus kayak uang apa ya? Uang apa sih namanya tuh? Living cost kali gitu ya? Enggak, digaji. Jadi malah digaji. Mahasiswa tuh digaji di sana. Jadi kayak mukafaah lah hitungannya ya. Jadi lumayan besar, 4 juta sampai 5 juta kalau nggak salah ya. Kemudian asrama dapat pakai AC semuanya. Kemudian lengkap lah, fasilitas sudah kayak luar biasa, tinggal belajar aja katanya. Nah, ternyata saya punya pertimbangan nih. Apa yang jadi pertimbangan Ustaz Taki ketika itu? Saya punya pertimbangan, saya telepon guru saya. Saya tanya umi saya, Mi, gimana nih Madinah nih? Saya udah lupain, udah move on dari Madinah, tiba-tiba datang lagi nih. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya kata umi saya sama guru saya bilang, udah istikharah dulu, mana yang terbaik. Itu kan impian ente dari kecil tuh. Istikharah lah ketika itu. Ternyata istikharah yang diajarkan guru saya Kiai Jamel, ya pimpinan dari Darul Quran ketika itu bilang sama saya, antum salat istikharah, kemudian antum buka Quran, mushaf, ngacak aja. Ayat yang pertama kali, mata yang tertuju pertama kali ke ayat itu, insya Allah itu petunjuk dari Allah. Antum harus yakin. Anda coba lah ketika itu. Ternyata cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf yang menceritakan hidup lagi di Mesir. Ini kayak jawabannya nih. Mesir jawabannya. Mesir nih kayak jawabannya. Karena memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain juga. Pertama, di Mesir itu saya memang sudah bergerak di bidang bisnis. Udah mulai itu? Udah mulai bisnis. Di bidang bisnis. Jujur ya, di Mesir itu memang agak longgar sedikit sebetulnya untuk masalah absensi. Gitu. Ketimbang dari Madinah. Kalau saya di Madinah, otomatis ini bisnis saya yang sudah saya garap udah lama ceritanya. Ini nggak bisa kepegang nih ya? Nggak bisa kepegang nih. Karena saya pribadi juga memang tulang punggung keluarga sampai saat sekarang. Saya membiayai adik-adik saya juga, kemudian bapak ibu saya juga termasuk saya gitu. Otomatis ada pertimbangan yang besar ketika itu. Kalau saya memutuskan pindah ke Madinah, otomatis saya bisnis saya tinggalkan. Jiwa bisnis saya itu lebih besar sebetulnya. Saya mempunyai jiwa entrepreneur itu dari kecil sebetulnya. Karena diajarkan sama bapak saya. Dengan izin Allah, ya udahlah bismillah, saya milih Al Azhar aja sampai sekarang ini. Itu jurusannya apa sih Ustadz kalau boleh tahu di Al Azhar? Saya di Al Azhar itu jurusannya Usuluddin. Usuluddin. Ya, Usuluddin. Kemudian ada nggak? Pasti ada sih ya. Cuman saya mau tanya apa sih tantangan Ustadz selama kuliah di Mesir? Apa tantangan-tantangan yang Ustadz rasakan? Tantangannya banyak ya. Ya pertama kita harus mandiri. Tapi alhamdulillahnya saya dari kecil dari SMP kelas 1 memang sudah pisah sama orang tua, pesantren.
Oke, dari Jadi SMP tuh. Dari SMP. Jadi memang udah terbiasa dan memang udah mandiri dari kecil gitu. Itu yang pertama. Cuman kondisinya pasti beda dengan di pesantren di Indonesia. Iya. Skalanya lebih besar. Skala mandirinya memang lebih besar karena kan kita jauh banget. Oke, ini jarak pertama ya. Jarak itu jauh sama orang tua, ya kan, sama keluarga jauh. Kemudian waktunya sangat jauh, perbedaannya 5 jam. Ya. Otomatis kalau misalnya di Indonesia lagi pagi jam 8, di sana masih malam tidur jam 3 Iya, pagi, betul. ya kan? Susah ketemu nih Susah ceritanya. ketemunya gitu. Kadang lagi ngechat nggak kebalas ya tadi karena Perbedaan waktu ya. Oke. Kemudian di sana memang kita survive sendiri lah hidup, mereka berjuang sendiri. Di sisi lain saya juga membagi waktu saya untuk belajar dan juga bisnis. Oke. Jadi di sana saya mau nggak mau ya memang harus membagi waktu tersebut. Ya pertama gini, saya punya kewajiban. Saya di pesantren memang digembleng menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah selesai 30 juz. Ya. Jadi memang menghafal Quran itu hukumnya memang fardu kifayah. Ya kan? Jadi fardu kifayah kalau seandainya di dalam satu rumah atau dalam satu kampung atau di dalam satu daerah sudah ada yang menghafal Quran satu orang, maka gugur kewajiban semuanya. Ya. Tapi kalau kita sudah menghafal Quran 30 juz, itu hukumnya fardu ain. Oke. Fardu ain menjaganya, wajib menjaganya. Otomatis kita punya banyak waktu yang memang harus kita fokuskan untuk Quran juga. Ya. Sedangkan saya yang tadi nggak ada usaha aja, yang nggak kuliah aja, itu udah keteteran nih membagi waktu buat murojaah hafalan Quran. Apalagi ada Ditambah usaha, kuliah ada dan kuliah, usaha. harus lebih ekstra lagi. Jadi harus bisa memanajemen waktu sebetulnya sih. Oke. Kita kalau mau punya usaha bisnis, kita harus bisa manajemen waktu kita dulu sebetulnya sih. Kalau kita sudah bisa memanajemen waktu kita, insya Allah kita bakal bisa memanajemen bisnis usaha kita di lain. Oke. Kuncinya itu sebetulnya. Nah, Ustadz, selama berkuliah atau menempuh pendidikan di Mesir, ada nggak sih yang Ustadz rasakan itu perbedaan kultur ya? Artinya mungkin Ustadz sudah menempuh pendidikan juga di Indonesia, misalnya untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan pesantren. Kemudian Ustadz di Mesir gitu ya. Apa kultur yang Ustadz rasakan yang berbeda antara kita belajar di Indonesia dengan di Mesir? Sangat beda. Apa yang kira-kira beda? Pertama gini, di Al-Azhar itu unik ya. Sangat unik. Kalau di Indonesia kita kuliah itu dengan pakai absensi dan atau mungkin pakai apa sih itu yang pakai sidik jari mungkin ya. Fingerprint. Ya, fingerprint ya kan. Di sana enggak. Jadi di Al-Azhar itu memang diajarkan bagaimana kesadaran mahasiswanya. Oke. Jadi Al-Azhar itu memberi umpan. Tinggal kitanya mau ngambil ilmu ini apa enggak. Al-Azhar sudah menyediakan ilmu yang sangat luar biasa luasnya. Mendatangkan ulama-ulama yang begitu dahsyat. Ya. Kira-kira kita ini kan kita yang butuh ilmu. Ya. Yang butuh ilmu ini siapa? Yang butuh yang datang ke gurunya, Iya, ke tempatnya. Betul. Gitu. Jadi Al-Azhar mengajarkan kita mandiri, mengajarkan kesadaran bagaimana pentingnya ilmu dan pentingnya kita mengajari seorang guru. Oke. Itu Al-Azhar tuh seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang menganggap udahlah nggak ada absen ini, bodo amat lah gitu-gitu. Tapi di sisi lain juga banyak orang-orang yang memang datang ke sana tuh penuh dengan kesadaran, sehingga ketika mereka lulus dari Al-Azhar, mereka menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa, menjadi orang yang sangat berilmu, menjadi punya wawasan yang sangat luar biasa. Kita punya banyak ulama-ulama dari Indonesia yang lahir dari Al-Azhar. Buya Hamka, Betul. ya kan? Kemudian Ustaz Abdul Somad. Kemudian ada ulama-ulama yang lain yang begitu luar biasa. Kemudian kayak Quraisy Shihab juga, ya kan? Ini salah satu apa ya? Salah satu hasil yang tidak bisa didapatkan tanpa usaha yang keras sebetulnya. Betul. Ya kan? Kalau kita datang ke suatu tempat karena ada sesuatu, karena absen, akhirnya nggak ikhlas datangnya. Betul. Ya kan? Jadi ini yang tumbuh itu kesadaran. Yang tumbuh itu kesadaran. Untuk dapetin ilmu ya. Betul. Yang tumbuh itu kesadaran. Oke. Makanya gimana? Al-Azhar itu begitu luas sebetulnya sih. Saya belajar banyak dari ulama-ulama di sana. Sangat dalam. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sangat dakik lah. Sangat dalam sekali ilmunya. Tinggal kitanya mau milih yang mana. Kalau kita mau nyari orang yang ahli di bidang Quran, sudah ada syekhnya. Kalau kita mau nyari syekh yang di bidang fikih, sudah ada syekh gurunya. Tinggal kita mau datang apa enggak. Itu sebetulnya.
Bagi sebagian kita nih, kalau kita berbicara atau ngobrolin tentang belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, Ustaz, mungkin sebagian orang awam itu langsung teringat atau terbayang kisahnya Fahri di ayat-ayat cinta. Iya, pasti. Iya nggak sih? Nah, bisa nggak Ustaz coba ceritakan bagaimana kehidupan mahasiswa Indonesia di sana itu, Ustaz? Apakah ya seperti yang tergambarkan di film atau gimana? Apa ada sisi lain? Itu yang kita penasaran, Ustaz. Secara umum memang yang ada di film Ayat-Ayat Cinta ya, ya kan? Iya, betul, betul. Kita bertasbih. Ayat-ayat cinta ya? Ayat cinta, ayat cinta, ya kan? Nah, di film Ayat Cinta itu memang secara umum persis yang dialami oleh para mahasiswa di sana. Oke. Jadi ada yang mahasiswa yang mereka memang berjuang ya, usaha dengan sendiri, ada yang jualan segala macam. Yang di situ Fahri digambarkan menjual usaha tempe ya kan. Ya. Ada yang seperti itu juga mahasiswa karena ya tadi mahasiswa-mahasiswa ini memang berjuang survive dengan sendiri di situ. Oke. Jadi rata-rata mahasiswa itu ada yang datang dari beberapa daerah yang memang pelosok. Yang mereka mungkin orang tuanya keterbatasan hidupnya. Mereka berjuang sendiri di sana, belajar iya, nyari uang nafkah buat diri sendiri juga iya. Betul. Gitu. Jadi film yang digambarkan di situ memang ya persis. Kurang lebih seperti itu. Kurang ya, lebih seperti ya. itulah. Jadi kalau teman-teman pengen nonton, ya kan, kalau pengen nonton bagaimana suasana belajar dan kehidupan suasana di Mesir, mahasiswa Al-Azhar, ya silakan ditonton aja film itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Kurang lebih mahasiswa Indonesia di sana memang survive gitu. Betul, ya. survive. Termasuk Ustadz Taki ini kan membangun bisnis nih sambil kuliah. Waktu itu bisnis apa sih Ustadz sambil kuliah? Saya dulu tuh sebenarnya serabutan juga bisnisnya. Oke. Jadi kalau kita lihat beberapa orang yang sekarang sukses di luar sana, yang sudah menjadi miliarder atau jutawan sekarang, mereka pasti melewati masa-masa di mana mereka juga awalnya nggak punya tujuan di awal usahanya. Awalnya cuma ikut-ikutan, coba-coba, lagi gitu rame, coba-coba ini gimana nih. Saya pun seperti itu juga dulu. Oke. Ya dulu sempat jualan gamis, kemudian jual apalah kalung-kalung dari tasbih-tasbih gitulah. Oke. Ya dilewatin lah semuanya. Hingga pada akhirnya kita belajar dari pengalaman dari eksiden ya. Jadi kita ini ternyata seperti ini hitung-hitungannya. Jadi seperti ini gitu. Jadi dari pengalaman tersebutlah timbul inisiatif bagaimana kita mempunyai usaha yang memang bisa berjangka panjang gitu loh. Kita harus bisa pintar mencari peluang dan pintar mencari waktu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling penting, bisnis itu kita harus menikmati sesuai dengan passion kita. Ada orang yang menjalani bisnis ternyata itu bukan passionnya dia. Ada orang yang bisnis ternyata itu bukan kesukaannya dia. Akhirnya dia nggak menikmati dan nggak menjiwai bisnis yang dia jalani ketika itu. Dia jual makanan. Tapi makanannya nggak dimakan, ngapain? Dia nggak suka sama makanan itu. Ngapain kan? Iya, aneh betul, kan? Betul. Akhirnya ya tadi orang juga belinya ya tadi, maksudnya nggak terlalu tinggi atau mungkin nggak terlalu tertarik gitu loh, karena jiwanya kurang seperti itu. Nah dulu awal mulanya bisnis yang saya jalani itu adalah keripik sebetulnya. Itu pas jadi mahasiswa di Mesir tuh. Jadi mahasiswa di Mesir. Itu keripiknya beli apa goreng sendiri apa gimana Ustaz? Jadi sebetulnya ada orang yang ngajak saya kerja sama. Karena kebetulan dengan izin Allah saya diamanahi punya follower yang cukup lumayan lah ketika itu. Saya mencoba ya kita berusaha berbisnis, kenapa tidak ada salahnya. Toh Rasulullah juga mengajak kita berdagang, ya kan. Nah ketika itu saya mulailah berbisnis, berdagang, join sama teman ketika itu. Ada bisnis namanya keripik Taki-chan Banana ketika itu. Jadi dari sinilah bermula awal munculnya nama Taki-chan. Ini nih awal mulanya Taki-chan dari sini. Taki-chan dari sini sebetulnya. Dan itu saya sudah di Mesir sebetulnya. Awal saya pergi ke Mesir itu sudah alhamdulillah sudah kebangunlah namanya bisnis Taki-chan Banana ketika itu. Taki-chan Banana ini adalah keripik dari pisang yang dilumuri sama coklat, sama keju ketika itu. Dan alhamdulillah kita sudah punya 50 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bisnis ini sudah kita jalani 2 tahunan kurang lebih. Kenapa berawal dari nama Taki-chan? Karena
Taki itu kan nama saya pribadi. Ya. Chan itu berawal gara-gara dari follower saya yang suka manggil saya di DM itu, ih kok alisnya kayak Shinchan sih gitu-gitu. Oh gitu. Gitu awal mulanya dulu. Ini agak unik nih ya. Iya. Ih alisnya kayak Shinchan. Jadi ketika saya ini orangnya suka reply DM orang. Saya senang gitu berkomunikasi. Rajin nih. Ya, saya suka berkomunikasi dengan dua arah sama follower saya. Jadi saya melibatkan follower saya untuk berinteraksi. Jadi Instagram saya itu hidup gitu loh. Oke. Nggak stagnan dan monoton lah ya. Akhirnya follower saya pada senang. Akhirnya mereka suka bercanda sama saya pun juga suka bercandain mereka. Hingga pada akhirnya ketika itu mereka panggil saya tuh dengan panggilan bukan lagi Bang Taki, tapi udah panggilannya Shinchan gitu. Wah, kalau begini terus dipanggil namanya Shinchan, saya juga merasa kayak Shinchan beneran gitu jadinya. Saya lihat alis saya lihat Shinchan tuh dari mana? Saya bilang, katanya dari alisnya. Saya lihat, emang iya apa ya gitu. Saya mikir gitu. Pada akhirnya saya mikir, ya udahlah terserah mereka lah kalau dipanggil Shinchan gitu kan. Nah, karena mereka suka panggil saya Shinchan, ya udah saya gabungin aja namanya Taki-chan. Jadi Taki-chan. Karena saya tanya ke teman saya, ente lebih enak dengar nama Tai-chan atau Taki-chan? Enak Taki-chan gitu. Oh ya udah nih. Kalau begitu ceritanya bangunlah bisnis nama brandingnya Taki-chan Banana. Tapi tunggu dulu Ustaz. Taki-chan Banana ini tersebar di Indonesia. Iya. Yang waktu Ustaz cerita tadi udah 50 outlet ya. Distributor. Sedangkan ketika itu Ustaz sedang kuliah di Mesir. Iya. Gimana ini menjalankannya? Jadi manfaat saya untuk memperluas jaringan ya kepada follower saya dan distributor ini adalah ketika saya pulang ke Indonesia sebetulnya. Oh. Jadi saya pulang ke Indonesia itu bukan liburan sebetulnya. Untuk bisnis? Untuk mengembangkan bisnis saya ketika itu. Oh gitu. Jadi saya memanfaatkan waktu pulang saya yang memang nggak lama banget, paling sebulan 2 bulan. Itu tujuan saya memang buat mengembangkan bisnis. Itu setiap tahun pulang? Iya, setiap tahun pulang. Oke. Jadi tujuan saya pengen bagaimana usaha saya ini berkembang secara baik dan terkontrol secara baik di manajemennya gitu. Oh gitu. Nah, jadi ketika pulang ngurusin bisnis, jadi begitu pas di Mesir fokus kuliah gitu ya. Jadi di Mesir itu cuma terima laporan aja. Gimana laporannya? Oh kayak gitu. Kemudian di sini siapa yang in charge yang menjalankan bisnisnya Ustaz Taki? Yang menjalankan ada tim saya pribadi. Oh gitu. Tapi lebih kepada kalau saya pulang ke Mesir, kadang saya kasih ke abi saya pribadi untuk mengkontrol bisnis di sini gitu. Oh oke. Nah dengan izin Allah dari Taki-chan tersebut mulailah melebarkan sayap di bisnis lain. Ada namanya Taki-chan Bambu ketika itu, tapi sekarang kita lagi stop dulu karena kita lagi ada memperbaiki di bidang manajemennya. Bambu ini memang tujuannya untuk mengurangi plastik. Oh ya. Kemudian ada Taki-chan Skincare. Skincare ada juga nih. Skincare ada. Dulu ada Taki-chan Hijab, tapi sekarang diganti namanya Kiam Hijab, dirubah nama brandingnya. Sekarang ada lagi namanya Taki-chan Saffron, semakin berkembang. Taki-chan Travel juga. Tapi brandnya terus Taki-chan. Iya, Taki-chan. Karena impian saya pengen suatu saat mudah-mudahan dengan izin Allah, saya pengen punya banyak ribuan tim karyawan. Yang insya Allah karyawan-karyawan saya ini, tim saya ini semuanya saya gembleng bukan hanya menjadi seorang entrepreneur, tapi juga menjadi seorang penghafal Quran. Saya punya impian bagaimana suatu saat nanti punya gedung namanya Taki-chan Building yang insya Allah itu membawahi semua bisnis Taki-chan dan tentu semuanya dijalani dengan di bawah bimbingan yang sesuai dengan syariat Islam lah, seperti itu. Masya Allah, ini menarik sekali nih. Ini bisnis, tapi di samping bisnis Ustaz Taki punya sebuah mimpi lain ya, mimpi kita kan boleh bermimpi. Betul. Bermimpi kan setinggi-tingginya. Jadi kalau kata Ustaz Yusuf Mansur, beliau ngomong tuh seperti ini. Jadi kalau kita punya impian yang besar, wah ini muridnya asli nih ya. Kalau kita punya impian, doanya yang gede, jangan yang kecil-kecil, gitu. Jadi saya selalu bermimpi, ya udah impian tuh yang besar, jangan nanggung-nanggung gitu. Betul. Kalau kita menyukai sesuatu, misalnya kita pengen punya mobil nih,
Doanya jangan pengen punya 1 mobil, doanya banyakin 1000 mobil, punya pabrik mobil gitu loh. Seenggaknya kalau Allah nggak nerima kita yang pabrik mobil, ya dikasih lah berapa puluh mobil gitu. Lah kalau kita doanya 1 mobil, kata Allah, kamu nggak perlu mobil 1, udah motor aja. Nggak gitu. dikasih akhirnya. Kan? Jadi ambil aja yang paling gede, toh Allah maha besar, Betul. Allah maha pemberi kaya, rezeki, maha kaya. Betul. Nggak salah dong kita minta yang besar. Iya, Gitu. Ustadz, tadi Ustadz kan udah cerita nih tentang bisnis. Di samping mengelola bisnis nih, sekarang Ustadz apa sih kegiatan lainnya? Kalau orang kan mengenal Ustadz Taki Malik, nih milenial, lulusan Al-Azhar, ngajar-ngajar juga nggak Ustadz? Kalau ngajar sih belum ya, cuman kalau ngajar di lulus pesantren kemarin sempat. Sekarang kan kita masih memperdalami ilmu lagi di Al-Azhar. Saya belum lulus. Ya. Nah, sekarang memang di bidang selain saya kuliah, kemudian saya juga bergerak di bidang bisnis. Di sisi lain juga saya memberikan beberapa motivasi acara undangan yang saya hadiri untuk memberikan bagaimana menjadi seorang penghafal Quran plus menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Masya Allah. Tapi sekarang pasti waktunya lebih banyak untuk menjalankan bisnis ya? Iya, betul. Nah, ini di tengah COVID-19 nih, saya mau tanya 2 hal. Pertama, gimana situasi bisnis yang dijalankan Ustadz Taki? Dan yang kedua, gimana Ustadz Taki, saya dengar ikut aktif dalam beberapa gerakan seperti kurir kebaikan dan lain-lain. Apa aja sih yang dilaksanakan selama pandemi? Jadi gini, kalau kita lihat dampak dari pandemi COVID-19 ini, itu sangat dahsyat ya. Berimbas kepada ekonomi, berimbas kepada sosial. Ekonomi kita lagi pada anjlok banget. Bisnis teman-teman semuanya yang saya dapat infonya pada down semua. Bahkan ada yang bangkrut sampai ada yang PHK karyawannya sendiri. Betul. Kan? Kemudian dari dampak sosialnya juga kerasa kita. Kalau dahulu kita kalau ketemu sama orang salaman, bebas, ya kan, cipika-cipiki perempuan-perempuannya. Sekarang udah nggak bisa. Itu kan dampak-dampak sosial yang kerasa dan mungkin akan menjadi kebiasaan kita nih ke depannya nih. New normal ini. Iya kan? Udah akan bakal berubah nih. Karena kita nggak tahu COVID-19 ini sampai kapan selesainya. Ya kan? Sampai vaksinnya ditemukan nih. Ya kan? Artinya kita jangan sampai terlena lah. Dan jangan menganggap enteng pandemi ini gitu loh. Karena ini memang virus yang sangat berbahaya. Sebetulnya tidak mematikan sebetulnya. Cuman karena penyebaran virusnya yang sangat dahsyat, ini yang berbahaya gitu. Nah, kemudian yang berdampak dari segi ekonomi itu saya pribadi pun merasakan. Beberapa usaha bisnis saya, terutama di bidang travel. Travel ya. Udah jelas pasti. Package and travel itu jelas banget. Waktu itu di bulan Maret seharusnya saya berangkat umroh. Saya berangkatin umroh jamaah kurang lebih 80 ketika itu. Udah siap berangkat nih ceritanya. Qadarullah ternyata ditutup sama Saudi. Dan semua travel seperti itu. Seluruh dunia lah ibaratnya ya kan. Itu salah satu yang kerasa dari dampak COVID-19 ini. Dan usaha-usaha yang lain pun pasti kerasa ada yang turun gitu loh. Tapi ada, alhamdulillah nih, ada usaha yang justru malah meningkat. Iya. Apa itu, Ustadz? Packaging saffron. Saffron ya. Saffron. Jadi alhamdulillah di kondisi seperti ini malah justru penjualan omset semakin meningkat 3 kali lipat. Masya Allah. 3 kali sampai 5 kali. Masya Allah. Sebelum ada pandemi aja itu penjualan luar biasa. Alhamdulillah. Semenjak ada pandemi ini ya alhamdulillah, maksudnya memang orang membutuhkan gitu. Karena kan saffron ini buat kesehatan. Betul. Dan kita memang butuh obat yang bisa meningkatkan imun daya tahan tubuh kita. Salah satu cara bagaimana virus ini tidak masuk ke tubuh kita adalah dengan imun kita harus tinggi sebetulnya. Ya kan? Betul. Kalau imun kita rendah, lemah, ya tadinya akhirnya virusnya gampang masuk ke tubuh kita. Nah, saffron ini luar biasa. Ini saya bukan promosi ya, cuman kenapa bisa sampai signifikan meningkat gitu penjualan omsetnya alhamdulillah. Karena saffron ini saya sudah konsumsi sudah lama, sudah setahunan. Dan memang sudah jadi minuman keluarga saya pribadi. Saya nggak pernah menjual sesuatu yang saya sendiri nggak pernah mengkonsumsinya, dan nggak pernah tahu khasiatnya apa. Saya termasuk orang yang selektif dalam segi makanan. Saya tuh memilih, maksudnya
ini enak nih, ini nggak enak nih. Saya bisa gitu loh untuk membaca itu, membedakan mana yang pas, mana yang enggak. Kemudian mana barang yang berkualitas. Dari segi fashion pun saya suka banget. Pakaian yang pas tuh mana nih kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah orang sudah banyak yang luar biasa merasakan khasiatnya. Udah banyak yang sembuh dengan izin Allah dari saffron ini gitu, wasilah saffron ini. Nah, makanya ketika ada pandemi ini, ketika saya edukasi orang-orang, ayo teman-teman kita harus meningkatkan imun daya tahan tubuh kita teman-teman dengan mengkonsumsi apa, dengan cara madu ya kan, atau dengan saffron gitu. Alhamdulillah luar biasa, peningkatannya sangat luar biasa, dahsyat. Bahkan di kalangan pejabat-pejabat pun setiap hari itu pasti ada yang kontak saya. Gitu ya. Ustaz, tolong kirimin saya 10 gram, tolong kirimin saya 5 gram Ustaz. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah ada backup lah. Ada backup yang di sisi lain usaha bisnis saya memang lagi down juga. Tapi di sisi lain ada yang naik nih ceritanya. Gitu. Ternyata itu hikmah kalau kita mengembangkan bisnis tidak hanya satu. Betul. Ini ya. Ya betul. Kalau kita fokus ke satu saja ya. Kalau lagi kondisinya lagi down ya udah down gitu. Tapi kalau kita punya backup di bisnis usaha yang lain, alhamdulillah itu aman. Kemudian apa saja sih yang Ustadz lakukan ini? Saya dengar terlibat aktif di gerakan relawan. Boleh cerita nggak, Ustadz? Ya alhamdulillah beberapa minggu yang lalu memang saya tergerak juga ya, bantu teman-teman semua karena ini kan bukan hanya masalah pemerintah. Ya. Ini sudah menjadi masalah kita semua sebetulnya. Betul. Saya rasa kita semua harus berpartisipasi membantu memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, saya tergerak hatinya ketika melihat teman-teman semua terjun ke lapangan, melihat Dr. Tirta, melihat Bang Arif, ya kan, kemudian melihat teman-teman yang lain yang begitu luar biasa, ketika mereka turun, artinya ya kita rela berkorban, mengorbankan jiwa kita, waktu kita, harta kita, biar virus ini segera pergi dari bumi kita. Nah, harapan saya sama teman-teman semua. Karena memang selama puasa ini memang saya lagi jarang ikut karena memang pemerintah lagi banyak membantu juga. Betul. Nah, saya melihat begitu banyak luar biasa ya yang terjadi di lapangan. Kita ini kadang banyak nggak bersyukurnya sebetulnya. Jadi tujuan kita sebagai relawan itu apa sih? Jadi ya tadi buat melihat realita di lapangan. Kalau selama ini kita mengeluh, kita serba kekurangan, udah dikasih Allah ini masih kurang. Tapi ternyata kalau kita lihat ke bawah lagi, masih ada yang jauh lebih kurang. Jadi seenggaknya itu melatih melatih iman rasa kita, rasa syukur kita, bagaimana kita yang selama ini kufur dengan nikmat, ya bersyukur gitu loh. Ada orang yang lebih luar biasa sakitnya. Ada orang yang lebih luar biasa perjuangannya. Jadi jangan pernah kita selalu melihat orang itu dari atas. Karena kalau kita selalu melihat orang dari atas, enak banget ya hidupnya ya, udah punya ini, udah punya itu, nggak akan ada habisnya. Di atas orang itu bakal ada orang di atasnya lagi. Betul. Jadi sifat manusia ini haus gitu loh. Kalau dia nggak menjaga hati dia, maka dia akan terus-terusan nggak akan ada habisnya, akan menjadi orang yang tamak dengan harta. Betul. Tapi kalau kita lihat orang yang ke bawah, insya Allah kita belajar menjadi jiwa yang tawadhu, menjadi jiwa yang rendah hati, menjadi jiwa bagaimana kita harus berbagi kepada orang sesama kita. Masya Allah. Gitu. Jadi ini ada hikmah di balik ini, kita harus banyak bersyukur ya. Betul. Banyak bersyukur, Masya Allah. Ustadz, boleh dong pesan-pesan untuk teman-teman nih generasi milenial mungkin yang mau kuliah juga di luar negeri atau mungkin menghadapi kondisi seperti ini, boleh dong pesan-pesan Ustadz Taki Malik untuk generasi milenial? Pesan saya nggak banyak sebetulnya. Pesan saya untuk teman-teman, silahkan kalian bergerak di bidang usaha atau pendidikan masing-masing. Ada yang bergerak di bidang dokter, tapi saya berharap seenggaknya tanamkan niat, azamkan niat menjadi dokter penghafal Quran. Amin, Insya Allah. Silahkan kalian menjadi insinyur, arsitek misalnya, tapi arsitek penghafal Quran. Kita berharap negeri kita Indonesia ini menjadi negeri para penghafal Quran. Amin. Ya, karena kalau kita lihat di sebuah ayat Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, sampai akhir ayatnya. Di ayat ini jelas sekali Allah bilang sama kita, berfirman, seandainya suatu kampung, suatu negeri, mereka beriman semuanya. Beriman, mereka menghafal Quran, mereka mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya kan? Kemudian mereka cinta sama Allah, cinta sama Rasul, kemudian menghafal Quran, berjuang menghafal Quran. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Kata Allah, sungguh aku akan membukakan pintu rizki dari langit dan bumi, keberkahan dari langit dan bumi. Nah, mungkin ini menjadi muhasabah juga, evaluasi buat diri kita masing-masing sebetulnya. Apa hikmah, apa sebetulnya kejadian yang terjadi yang selama ini kita alami? Entah kita jauh dari Allah, entah kita masih banyak berbuat yang Allah murka, ya kan? Entah kita masih lupa dengan Quran, sehingga dengan cara seperti inilah mungkin Allah menegur kita agar kita lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada Al-Quran. Itu pesan saya. Jangan pernah lupakan Quran. Kalau bisa tanamkan niat kita menjadi seorang penghafal Quran. Karena salah satu fadilah keutamaan orang yang menghafal Quran, cinta kepada Quran, di akhirat nanti orang yang menghafal Quran nanti kelak bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dan orang yang menghafal Quran tadi diberikan mahkota dan jubah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Ini luar biasa sekali dan sangat inspiratif. Tapi saya ada pertanyaan terakhir mungkin untuk Ustadz Hakim Malik. Ustadz, kita di Al-Azhar ini dulu tahun 60-an, masjid ini namanya Masjid Agung Kebayoran. Tapi ketika Syekh Mahmud Saltut ketika itu rektor Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, datang mengunjungi Buya Hamka di sini, lantas beliau memberikan nama masjid ini menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Apa harapan Ustadz terhadap Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar ini, atau Al-Azhar di Indonesia secara keseluruhan? Harapan saya untuk Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, Agung Al-Azhar ini, dan di bidang pendidikannya juga kampus entah sekolah ini juga, saya berharap banyak mencetak generasi Quran. Amin. Mencetak generasi milenial yang cinta sama Allah. Amin. Yang cinta sama Nabi Muhammad dan Rasul-Rasulnya. Kemudian mereka ini orang yang berjiwa intelek lah. Ya, bukan hanya ahli di bidang agama, tapi juga harus ahli di bidang dunianya juga. Harus balance nih. Biar kita juga bisa bersaing dengan orang-orang kafir di luar sana. Ya kan? Karena orang-orang di luar sana justru banyak yang pintar sebetulnya. Betul. Dan orang muslim pun banyak yang pintar. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan insya Allah bakal banyak dari Al-Azhar yang akan lahir tumbuh anak-anak atau ulama insya Allah yang membawa perubahan buat Indonesia dan dunia insya Allah. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita bersama. Ustadz Hakim Malik, terima kasih. Semoga Ustadz sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi, sudah sharing, sudah kasih inspirasi kepada kami semua, khususnya jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Dan mudah-mudahan Ustadz bisa segera menyelesaikan kuliahnya di Mesir dengan hasil yang sangat memuaskan. Jamaah Masjid Agung Al-Azhar dan pemirsa di rumah, demikianlah inspirasi Ramadan kita untuk episode kali ini bersama Ustadz Hakim Malik, kerjasama antara Masjid Agung Al-Azhar dan Indonesia Islamic Youth Economic Forum. Saya Muhammad Akbar Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.